insya Allah akan menjadi guru kita, yaitu Imam An-Nawawi Al-Qadariyah radhiyallahu wa laqad salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita akan memulai dengan pendahuluan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kitab ini adalah Nashihul Ibad. Nashihul Ibad. Nashih itu dari jama' nasihat. Nasihun, nasihatun, nasihatani, nashih. Jam taksir, jamak taksir dari kalimat nashih. Al-ibad adalah abdun, abdani ibad. Jadi nasihat buat hamba-hamba. Tapi jangan diterjemahkan nasihat dari saya. Kita mengutip, mengambil nasihat dari para ulama. Jadi saya hanya mediator saja. Ini adalah kitab syarah ini penjelas. Jadi ada syarah, ada tafsir, tadi ada tadabbur. Jadi kalau syarah itu lebih bagaimana menjelaskan tentang konsep umum sebuah kitab. Itu syarah. Kalau tafsir adalah bagaimana metode-metode yang dilakukan untuk memahamkan Quran kepada umat. Ada 5 metode tafsir secara umum. Dan itu ada ketentuan-ketentuan yang menjadi mufassir. Kalau sekarang di akhir zaman mufassir itu jarang sekali. Di Bogor adalah satu, Yaitu Nazaruddin ya. Walaupun beliau juga masih banyak membaca kitab-kitab tertentu. Dan tadabbur itu lebih dabbar ilmu tadabbur untuk memahami Quran dalam konteks lebih kekinian, lebih aktual dan lain sebagainya. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ala munabbihat al-istidlal yaumil mi'ad, dari kitab Al-Munabbihat ala istidlal yaumil mi'ad, dari kitab peringatan-peringatan, nasihat-nasihat untuk mempersiapkan hari akhir. Jadi Imam Nawawi menjelaskan satu kitab yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Jadi dulu ada ulama namanya terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam Nawawi menjelaskan kitab Al-Munabbihat ala istidlal yaumil ma'ad. Jadi kalau disimpulkan dari cover kitab ini, jadi kitab ini ada 2 kitab asli yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyat. Segala puji, kata Imam Nawawi, hanya untuk Allah yang telah menjadikan ilmu yang meninggikan sifat yang sempurna. Jadi orang dengan ilmu itu bisa ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Ilmu, makanya penting sekali ya. Masya Allah, dari hari ke hari kita perlu terus bertumbuh dengan ilmu kita. Ya fa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11 ya. Orang-orang yang beriman yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah alladzina utul ilma, orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi yang hadir hari ini insyaallah setiap ada kajian hadir,
Berarti orang-orang yang hadir itu yang beriman dan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi orang yang beriman itu tidak semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, selama dia tidak menuntut ilmu. Kalau mau menuntut ilmu dengan cara diskusi, halakoh begini, kemudian juga membaca, kemudian meminta penafsiran, karena kita juga dalam membaca ada hal-hal yang perlu kita tanyakan ketika kita tidak memahaminya. Jadi orang beriman yang akan diangkat derajat itu adalah orang alladzina utul ilma, orang yang tidak bosan untuk ilmu. Sampai ada bab khusus nanti sama Ustaz Muhtarin ya, Ustaz Mufi ya, kitab Tanqihul Qaul. Di situ akan dibahas tentang fi fadilatil ilmi wal ulama. Ilmu dan ulama akan dibahas di situ, keutamaan. Ada hadis sahihnya. Jadi Nasul Ibadu hadis sahih, hadis Hasan sahih, hadis sampai ke bawah. Nanti ada terangkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi, berkomitmen bahwa la ilaha illallah, Tuhan hanyalah Allah. Jadi terjemah kontemporer itu la ilaha illallah bukan lagi tiada Tuhan selain Allah, tidak, tapi Tuhan hanyalah Allah. Beda stressingnya. Wahdah yang Maha Esa. Yang Maha Esa, tidak ada sekutu begitu. Ya, tapi kita hidup di Indonesia juga perlu perjuangan luar biasa ya. Karena ketika orang membuang sesajen di Gunung Semeru jadi di penjara ya. Artinya memang disitulah ilmu ya. Disitulah ilmu ya. Kalau di Saudi mungkin buang sesajen gak apa-apa Pak ya. Tapi kalau di kita kan ada delik-delik ini yang paling ngerti di guru kita lah perbaiki. La syarikalah ya. Jangan pernah ada menyekutukan Allah dengan apapun, dengan benda, dengan non benda. Karena kata Imam Nawawi sendiri, menurut Quran orang kafir itu dari dua sumber. Menurut Quran, pertama di surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sebenarnya orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Orang kafir itu dua. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Makanya dalam surat Al-Fatihah ghairil maghdubi, al-maghdub ay al-yahud. Nah, ini tafsir ya. Tafsir Jalalain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang al-maghdub yang benci, ay al-yahud, waladdallin, dan orang-orang yang sesat, ay nasor. Nah, dalam perubahan zaman ya, perubahan zaman terus berkembang, mulai ada pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan teologi, ketuhanan dan sebagainya. Nah, ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang jalannya benar. Makanya pernah ribut antara Imam Al-Ghazali dan Ibn Rus tentang filsafat. Ibn Rus bangga dengan filsafatnya, kemudian Al-Ghazali yang mengarang kitab Tahaffudzul Falsafah, Jurnal Filsafat dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam pemikiran ini ada orang yang kafir dengan pemikirannya. Ada orang kafir dengan pemikiran. Makanya dalam kitab Syu'abul Iman karangan Imam Nawawi juga ya, cabang-cabang iman ya. Orang kafir itu ya, syirik dengan pemikirannya ya. Jadi ada orang kafir yang lahir dari yang dia menuhankan pikirannya ya. Jadi apa-apa itu pokoknya gimana pikiran saya. Nah, itu kata Imam Nawawi itu sudah termasuk murtad. Dia menyekutukan Allah dengan pikirannya. Dia tidak menerima Quran, dia tidak menerima hadis, dia tidak menerima nasihat-nasihat ulama. Yang dia terima adalah pikirannya.
dulu sering berkembang di Indonesia, yang sekarang udah mulai bergesekan adalah liberalisme, sekularisme. Sekarang sayangnya adalah komunisme. Walaupun sebetulnya mereka nanti akan berkolaborasi dan Islam lain. Nantilah kita sekali kita bahas. Makanya konsentrasi majelis saya tentang itu, Pak, ya, tentang pemikiran Islam. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athil hukmiyah. Yang Allah mengkhususkan kepada siapa saja ya, dari hamba-hambanya yang ingin meninggalkan, membuat rekam jejak dalam hidup ini hukum-hukum Allah. Jadi ada orang-orang yang Allah berikan kekhususan, ya, memiliki kemampuan berdakwah, ulama-ulama yang bisa menanamkan hukum-hukum Allah di bumi. Karena nanti manusia akan dibangkitkan, yaitu dengan dua hal. Surat Yasin, surat Yasin ayat 12. Ini hari malam Jumat dibaca surat Yasin, insyaallah ya. Apa ayat 12-nya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sungguhnya kami, nahnu, boleh takkid, dikuatkan lagi dalam nahnu dan takkid. Inna nahnu, sungguhnya kami, nuhyil mauta, kami akan hidupkan orang-orang mati. Kembali Imam Nawawi menafsirkan, siapa yang akan hidup orang mati? Yang mati dikubur secara normal, ada namanya. Bayi Zubari bin Muhtar lahir 14 April 74, meninggal tahun sekian, nggak usah disebutin ya. Ini normal, Allah akan hidupkan, bangkitnya. Awil gorko, yang tenggelam di laut. Awil turab, yang jadi debu di apa namanya, ngaben ya, bakar. Ternyata ngaben itu ada kelas-kelasnya juga, Pak ya. Ada kelas ekonomi yang murah, ada kelas VIP ya. Mahal-mahal juga itu. Terus saya penelitian tentang ngaben di Bali ya. Waduh, luar biasa. Agama itu, kita itu mulia sekali. Yang hormati orang meninggal itu. Sampai saking dia hormatinya di jenazah, ketika bajunya tidak bisa dibuka, digunting pelan-pelan bajunya itu. Masya Allah ya. Syukur kita jadi umat Muhammad ya. Dihormati orang meninggal sampai dikuburkan dan didoakan. Bahkan tradisi yang kuat di Indonesia ada tahlil 1 sampai 7, 40, 100 haul, Masya Allah. Luar biasa. Wa naktubu ma qaddamu, kami akan tulis apa yang mereka kerjakan di dunia, wa atharuhum, dan peninggalan mereka. Rekam jejak mereka. Mereka di dunia itu ada peninggalannya apa? Jadi ada amal pribadi, sholat, zakat, saum, haji, apa saja pribadi kita. Wa atharuhum, ini asar, peninggalan orang-orang soleh di sini mendirikan masjid, asar yang bikin pesantren, rumah Quran, panti asuhan, perpustakaan, rumah sakit, segala macam yang bermanfaat buat manusia. Itu namanya wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya sudah tercatat rapi di Lauhul Mahfuz. Masya Allah, ini sekalian luar biasa. Itu pujian beliau kepada Allah ya, yang telah memberikan satu kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk membuat asar-asar di bumi.
Kemudian beliau bersaksi juga anna Muhammadan, sungguhnya Muhammad, Sayyidina Muhammad, abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, alladzi khassallahu ta'ala bi jamil kamalatul ubudiyah, yang Allah memberikan kekhususan kepada beliau bi jami'i kamalatil ubudiyah, dengan segala macam kesempurnaan beliau dari sisi ta'budiyah kepada Allah. Jadi di dunia ini enggak ada yang sempurna. Ada yang sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, insan kamil. Bahkan Bapak bisa membuka Qasasul Anbiya, kitab kisah-kisah para nabi. Nabi Adam sebelum meninggal itu memanggil anak-anaknya. Ya. Atau kalau Bapak mau dengar kisah-kisah Nabi lengkap di Radio Wadi, saya bukan promosi ya, itu setiap sore pada asar itu Syekh Habib Taufik Pasuruan itu bicara tentang kisah-kisah para nabi. Kalau itu dia ingin tahu kisah para nabi, karena mengenal 25 nabi dan rasul itu wajib. Apa Nabi Adam? Kan Nabi Adam itu anaknya 40 orang ya dalam sejarah. Mengumpulkan anaknya yang bisa dikumpulkan kecuali Qabil, karena Qabil udah kabur, nggak tahu kemana. Jadi generasi keturunan Nabi Nuh dan Kanan itu garis nasabnya sana. Apa nasihat Nabi Adam? Wahai anak-anakku, dulu ketika api di surga, Nabi sudah banyak membaca nama Muhammad di dalam surga. Bahkan ada banyak pintu-pintu yang bernama Muhammad. Bahkan ada pohon yang indah di surga, yang setiap lembaran daun itu bertuliskan nama Muhammad. Oleh karena itu, wahai anak-anakku, kalau kau ditakdirkan Allah panjang umur berjumpa dengan Muhammad, berimanlah kepadanya. Jadi kita beruntung sekali Pak, ya Allah. Ini makanya Imam Al-Ghazali mengatakan hadhihi ni'matun 'azimah. Islam itu nikmat teragung yang pernah kita miliki. Ya akan pernah kita gadaikan dengan apapun. Apalagi dengan rupiah, dolar, apalagi pound, terlalu kecil Islam. Apa yang Allah lakukan dengan Muhammad? Kata Imam Nawawi, alladzi mala Allah Ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la wa jalla wa ala. Allah telah mengisi hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jalalihi, dari kegagahan Allah. A'la yang maha tinggi, jalla wa ala. Memang sosok Muhammad ini al-bashar laisa kal-bashar. Imam Syekh Ja'far Al-Barjanji mengarang kitab namanya Kitab Barjanji. Syekh Ja'far ini (16 ketika hidup di Madinah) mengarang Kitab Barjanji, menulis satu syair, Muhammadun basyarun laisa kal basyar. Muhammad itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Artinya Allah isi diri Muhammad. Bahkan ada satu ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi Muhammad ada dua sifat yang melekat dalam diri Nabi Muhammad, sifat Allah, yaitu raufur rahim. Jadi kalau
Wa aina Rasulullah dan pandangan, atau bisa diterjemahkan dengan mata. Wa aina pandangan Nabi Muhammad SAW min jamalil asna fasara sallallahu masruran masruran. Dan kalau kita memandang Nabi Muhammad itu, asna ini sebenarnya dari gigi sinun, artinya beliau itu orang yang selalu kalau melihat orang selalu terlihat senyum kalau ketemu orang itu, dan terlihat giginya, gitu maksudnya ya. Asna fasara sallallahu masruran masruran. Makanya beliau adalah orang yang selalu happy all the time gitu ya, selalu bahagia di Muhammad itu. Mansuran, dan orang yang selalu ditolong dan Rasul. Jadi karakter Nabi kalau ketemu berpapasan wajah pasti beliau kelihatan giginya, tabassum. Tabassum itu karakter Nabi. Ada nanti secara khusus physically Nabi kita Muhammad SAW. Nanti ketemu dalam kitab ini ya. Nabi Muhammad secara physically ada syakiran kamu khusus. Jadi gitu Pak ya, Nabi itu asna min jamalil isna, dari indahnya beliau ketika tersenyum terlihat. Dan senyum kepada saudara kita ketika berjumpa itu, kata Rasulullah, itu bagian dari tanda orang yang ahli surga. Jadi ada 4 ahli surga di dunia kata Nabi ini. Boleh catat ya, Bu. 1, wajhul balih. Ahli surga itu wajahnya renyah. Wajarnya itu apa? Kalau berjumpa orang, assalamualaikum, ya. Damai. Lisanul fasih, ahli surga itu lisannya udah terlatih menyebut nama Allah. Apapun yang terjadi, Allah dulu yang dia sebut. Musibah innalillah, kagum dengan sesuatu, masya Allah. Melihat keburukan, subhanallah. Semua Allah yang dia sebut. Apapun ya. Memperoleh kenikmatan, alhamdulillah. Sedikit tergelincir dosa, astagfirullah. Lisan fasih. Wasalis yang ketiga, yadun sahiyun, tangan yang mudah membantu. Refleks ketika ada kebaikan tuh udah nggak lagi min ghairi fikir wala ru'yah, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, orang yang akhlak tangannya membagi itu min ghairi fikir, nggak ada mikir, wala ru'yah, nggak ada pertimbangan, kasih aja. Bagi saya menguntungkan nggak penting. Bagi orang yang ahli surga itu memberi itu. Kan sekarang kadang-kadang orang mau memberi kan ada untungnya kan buat partai gitu ya. Kalau memberi sudah menjadi hak itu nggak ada lagi min ghairi fikir wala ru'yah gitu kan Pak. Nggak ada lagi pertimbangan nih menguntungkan kelompok saya tadi. Yang terakhir qalbun taqiyun ya, ahli surga itu hatinya bersih ya, takwa. Masya Allah. Wa ala alihi wa ashabihi, dan salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, wasalikina ala manhaji panalu khairan wa ikram. Salawat itu wa ala alihi wa ashabihi wasalikin. Salawat rahmat Allah untuk Nabi kita Muhammad, keluarganya. Berarti membenci keluarga Nabi ini hati-hati nih Pak. Itu bisa mati dalam Yahudi atau Nasrani nih, kalau membenci keluarga Nabi. Apalagi menzolimi Pak. Udah deh, ceritanya ngeri deh. Sebab setiap saat
keluarga Nabi itu didoakan oleh umatnya. Kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Dalam sholat kita membaca wa ala ali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini rakaat terakhir. Dan sholat ini kan tidak berhenti di bumi ini. Azan kan tidak berhenti. Kalau azan berarti sholat. Berarti orang setiap saat mendoakan keluarga Nabi. Washabi sahabat. Nah, dan sahabat-sahabat Nabi. Ini kenapa salawat ini membawa keluarga Nabi dan sahabat? Ini ada relate dengan hadis. Izin saya. Tadi Bang Egy bicara tentang mazhab firqah. Bapak Ibu sekalian, bicara mazhab atau firqah ini bukan hal yang aneh dalam dunia ini. Jadi biasa saja. Yahudi itu ada 71 firqah. Nasrani itu ada 72 golongan. Yang paling banyak apa? Islam 73. Mana yang paling benar? Makanya kenapa satu alaihi wasallam, siapa madhab yang benar dari 70 itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, ini yang paling penting kalimat ini. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang benar itu adalah manhaj yang ada aku di sana dan ada sahabat. Makanya para pencaci sahabat, apapun nama kelompoknya, dia adalah sesat di hadapan kita. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang benar itu di sana ada ajaran aku dan sahabat. Sahabat Nabi itu dijamin oleh Nabi dunia akhirat tidak pernah menyelewengkan ajaran Nabi. Sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Abu Dzar Al-Ghifari, Khalid bin Walid, Nabi jamin mereka tidak akan melewengkan ajaran. Karena Nabi tahu hati mereka. Jadi mencaci mereka itu menyakiti hati Nabi. Sehari 1.000.000 salawat kepada Nabi tapi menyakiti sahabat Nabi, martudah, salawatnya bertolak. Tadi yang 10 sahabat itu ya? Ada di antara 10 sahabat yang dijamin Nabi masuk surga. 10. Ada umat Nabi yang akan masuk surga 70.000 tanpa hisab. Tanpa hisab. Keren ya? Ya Rasulullah, kalau 70.000 mah sedikit sekali. Adakah ya Rasulullah kalau bisa minta berapa? Oh baik kata Rasulullah, dikalikan 70.000. 4,9 miliar sahabat Nabi masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk ke sana. 4 miliar. Baru tahu Ustaz. 4 miliar itu 7 kali 7 berapa? 9. 9. tambah 0,8. 4,9 miliar manusia umat Nabi akan masuk surga tanpa hisab. Nah sekarang hadis Pak. Hadis. Bapak lihat dalam Sahih hadis Bukhari dan Muslim tentang umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Tapi jumlah manusia Awalnya 70. Ustaz, jumlah manusia sekarang ini 8 miliar. Apalagi dulu ya. Kan maksudnya dalam perspektif nominal, yang Islam itu 2 miliar. Ya. Kristen hampir 3 miliar. Ya. Saat ini ya. Ya ini sensus dunia. Ya. Hindu Buddha masing-masing 300 juta. Ya. Selebihnya komunis gitu. Ya. Jadi kalau di sini masuk surga 4 miliar lebih 4,9 ya.
tanpa hisab. Ini tanpa hisab. Ya. Jumlahnya aja itu cuma 2 miliar. Dari dulu yang mati. Oh, dari dulu. Dari dulu sampai besok. Dari dulu. Jangan hitung sekarang. Sekarang penghuni bumi kurang lebih 8 miliar. Tapi sebelumnya Iya. sahabat udah berapa? Logika sangat baiknya sekarang baru 2 miliar. Nah, ada 2 miliar lagi kesempatan. Masih banyak kayak Ke gitu. depan. Ya kalau dihitung sekarang. Tapi kan Nabi ucapkan 1000 tahun yang sekian yang lalu. Jadi, Makanya ketika kalimat 70.000 itu masuk yang muncul. sebelum Masehi. Ya. Makanya ketika kalimat 70.000 itu sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau 70.000 sahabat Nabi juga yang terpilih selesai deh. Gitu ya. Makanya kemudian ini menjadi rahasia Allah SWT. Ya, kita tidak bosan di antara kita. Nah, poin pentingnya supaya masuk surga tanpa hisab kumaha cek sundul. Nomor 1, la tusyrik billah. Jangan musyrik. Masya. Yang kedua, dalam hadis itu tidak minta dibekam, Tidak minta dibekam, bekam. tidak menggunakan ya, setat darah itu. ya. Tidak minta. Nah, dipahami hadis itu gini, tidak berobat, maksudnya tidak berobat yang kemudian dia meyakini obat dan dokternya itu yang menyembuhkan. Jadi gini, ada orang sakit, kemudian dia minum obat pada dokter, dia sembuh. Biasanya orang apa? Wah, itu dokter hebat tuh. Gitu ya. Ini obat manjur nih, obat nih, keren nih ya, gitu ya. Maksudnya wah yasfi. Sebenarnya yang menyembuhkan kan Allah. Masa sakit itu kan Allah. Berapapun obat, tidak ada satu dokter pun yang menjamin. Saya ingin jelasin kembali ini. Itu tambahan saja. Nanti yang ditinggal apa dua aja. Ya, Syarat tadi maksud tanpa hisab apa dua itu aja. ya hindari dua hal itu insya Allah. Hindari dua hal itu insya Allah, termasuk orang-orang yang Coba minta. dalam kehidupan kita kan kadang-kadang suka saja ada, makanya kemudian bertobat ya, ada terpeleset pada kesyirikan. Iya kan? Kamu kok hebat ya, sekarang sukses, warung punya rumah, udah baca salawat ini aja, udah aja nih. Udah salawat nariyah itu salawat kaya raya, masya Allah ya. Jadi pemahaman seperti itu juga perlu diluruskan. Bersalawat bagus. Bahkan saya punya guru, makamnya di Empang. Ini salah satu guru yang sangat saya ikuti, beliau Syekh Habib Abdurrahman Segar Muhammad Abdul Segar mengatakan begini, seseorang baca Yasin, surat Yasin, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah kabulkan saya punya hajat dengan berkah surat Yasin. Nah, ketika dia dikabulkan oleh Allah dan yang dia yakini adalah surat Yasinnya, itu sudah Muslim. Masya. Subhan. yang mengabulkan itu Allah. Baca surat Yasin bagus, tawasul bil amal, tapi kalau kemudian yakinnya dengan surat Yasinnya, ntar kalau nanti Allah nggak kabulin surat Yasinnya gimana? Kan surat Yasin omongannya apa? Iya, tapi yakinnya jangan karena surat Yasinnya, yang mengabulkan tetap Allah melalui wasilah surat Yasin. Makanya ada tawasul bil amal. Yang anggota dewan lah, pemimpin kan sebelum jadi banyak baca surat ayat kursi ya. Ketika menjelang ini kan banyak pada zikir ayat kursi ya. Karena ingin dapat kursi kan, sudah kursinya dapat, ayatnya lupa. Ya. Ya kira-kira gitulah ya. Ya, insyaallah ya. Jadi ya, pencerahan surat Al-Kahfi 110. yang sebentar dulu ya, saya ingin jelasin tentang wa ala alihi wa ashabihi.
wasalikin. Jadi sholawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat, wasalikina dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Kita insyaallah ya amin ya rabbal alamin ala manhaji yang konsisten istiqomah di manhaj Rasulullah. Mana manhaj Rasulullah? Jadi apa tuh manhaj Rasulullah itu? Manhaj Rasulullah itu pegangan kita. Satu, Al-Quran. Dua, Al-Hadis. Jadi Quran harus hadis. Kemudian Quran dan hadis ini kan banyak yang ijmali. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan oleh mushola, keluarkan zakat. Ini Quran. Konsep umum. Konsep umum. Apakah dalam Quran ada cara sholat? Tidak ada. Maka disitulah ada hadis. Shollu kama ra'aitumuni. Sholat tak kalian seperti aku sholat. Ini dalam Quran nggak ada yang Quran ini. Maka perlu hadis. Hadis ada penelitiannya, dari sihatnya, nggak sembarangan juga. Yang disebut dengan hadis itu sanad, matan, rawi, itu namanya hadis. Ada tiga sanad, Nabi itu sanad. Kalau Nabi SAW ini malam ini matan, Rawahul Bukhari ini perawi. Jadi Islam itu juga risetnya penelitian tentang ini luar biasa. Ada kitab 6 tuh, Bukhari Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, Ahmad, At-Tirmizi. 6 ya, Kutubus Sittah. Dan ada kitab-kitab yang lain yang tidak tertulis. Kenapa ini tercatat? Karena ini risetnya jelas, sanad ilmunya jelas, gurunya jelas. Jadi Islam itu gak sembarangan juga ya. Harus ada referensinya lah kira-kira. Nah, ketika hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, lihatlah kalian seperti aku sholat. Ketika Nabi mengatakan seperti itu kan tidak semuanya sahabat hadir. Dalam situasi lain Nabi bangun dari rukuknya, bangun dari sujudnya begini. Nah, makanya kemudian ulama meneliti, maka lahirlah ijma. Konsensus ulama. Nabi ada yang bangun dari sujud tangannya begini, ada yang begini, ada yang Nabi sujudnya tangan duluan, kaki duluan, lutut duluan. Diteliti oleh ulama. Saya cari. Maka lahirlah Imam Maliki. Kata Imam Maliki begini, laki-laki dengan perempuan kalau bersentuhan tidak batal. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak ada penghalang batal. Kata muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, enggak. Maka ini namanya ijma, kesepakatan. Kunut. Kenapa kunut? Imam Syafi'i mengatakan menjadi sunnah abad dalam salat subuh, karena Nabi melakukan kunut itu lebih dari 3 hari. Itu sudah menjadi sunnah. Walaupun kata Imam Abu Hanifah itu bid'ah. Apakah mereka berantem? Tidak. Karena mereka pintar-pintar ilmunya, luas gitu loh. Mereka punya argumentasi. Itu namanya ijma, itu kesepakatan. Nah, ada lagi, satu lagi namanya hukum komparasi. Hukum kias. Maka lahirlah ada namanya kias. Ulama membuat satu hukum komparasi. Hukumnya kias. Jadi ini yang sesuai dengan manhaj Nabi. Maka Nabi bersabda, al ulama warasatul anbiya. Malam yukhalitu as
as-sultan. Tuh, hati-hati loh, hadis ini masih jarang dibaca. Ulama adalah pewaris para nabi selama tidak berkecimpung dengan pemerintah, tidak bergelut dengan kekuasaan. Ngalam ikhwan itu as-sultan. Saya dapat keterangan ini dari almarhum Syekh Kiai Haji Jadi Dahlan dalam kitab apa yang tentang perbedaan mazhab itu, Mizanul Kubro. Izin dalam itu yang punya pesantren di Babakan Fakultas bawah belakang Botani itu. Dulu ada pesantren kayak gitu. Itu beliau mengatakan malam ikhwan itu as-sultan. Jadi ulama itu pewaris para nabi selama tidak. Jadi posisi ulama itu sebetulnya menjadi sahibul hukum, menjadi partner, penasehat pemerintah, baru bisa objektif untuk memberikan fatwa-fatwa. Makanya saya sebagai yang didesain oleh ulama di ulama angkatan ketiga standarisasi dai nasional ulama itu, saya juga meminta ulama di ulama untuk lebih objektif memberikan fatwa-fatwa. Dan objektivitas ini kan juga mungkin karena itu tadi positioning, ya masalah positioning, posisi gitu, sehingga fatwa ini juga ya gimana ya. Jadi kita sebenarnya punya induk di Indonesia, tidak akan ribut masalah Habib Bahar segala macam. Kalau majelis ulama sudah sederhana aja, ajak dialog yang bicara Tuhan itu semua agama benar. Tuhan saya bukan orang Arab ya, Pak. Diajak dialog aja. Apa maksudnya? Sebagai majelis ulama diajak dialog. Kalau itu terjadi, saya kira ini akan cair. Ini tidak personal ya. Makanya majelis ulama menginginkan dai wasatiyah, dai moderat. Tapi itu juga kalau diterjemahkan kepada moderasi agama juga jadi repot lagi urusannya, jadi rancu lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini baru mukadimah ya tentang alamani haji panalu khairul ikram. Jadi siapa yang berhal manhaj Rasulullah, ada Al-Quran dan segala macam, ada 7 poin yang harus kita terapkan Al-Quran. Kemudian ada hadis yang harus digali terus menerus, yang kita harus banyak belajar, mendengar, dan harus memakai hadis. Quran nggak bisa tanpa hadis. Dalam pengertian yang umum-umum perlu dijelaskan oleh hadis. Kemudian ada hadis-hadis yang memang kita perlu juga diberikan pemahaman oleh para ulama. Makanya kita itibar pada ulama yang soleh. Ya, dan juga ada kias bagaimana ulama membuat hukum komparasi perbandingan seperti itu ya. Panalu, maka insya Allah mereka akan memperoleh khairan ya, kebaikan dari Allah SWT, wa ikram dan maghfirah dan kebahagiaan dari Allah SWT jika mengambil manhaj Nabi kita Muhammad SAW. Cukup ya? Kita akan lanjutkan mungkin sharing session lah. Amma ba'du, setelah itu Pak Yakul Muhtaji kepada Profesor Muhammad Nawawi. Nah ini nanti akan ada komentar khusus kenapa kitab ini ditulis oleh beliau, apa tujuannya, apa maksudnya, seperti apa, endingnya apa sih kitab ini. Insya Allah kita akan lanjut Kalau pertanyaan boleh. silakan yang ingin saling sharing. Boleh Pak Mufti? Pertanyaan aja silakan. Ya, pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam struktur yang bisa dijadikan hukum itu Al-Quran
Quran, hadis, ijma, istimewa, dan qiyas. Tidak bermaksud membenturkan, tapi bagaimana mentadaburinya. Surat Al-An'am ayat 114-115. Lepas sore bagus. Atau di baca Quran supaya saya dapat pemahaman yang clear terhadap struktur hukum tadi itu dan pemahaman tentang yang surat Al-An'am surat ke-6 ayat 114-115. Al-An'am. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada secara rinci. Al-Quran itu rinci. Dua. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Benar, Quran itu benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jangan ragu. 115 itu. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran. Quran sempurna. Dengan benar dan adil. Benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Pertanyaan seriusnya, bagaimana memahami Quran itu rinci? Quran itu benar, Quran itu adil, Quran itu sempurna. Dibenturkan dengan logika berpikir hal itu tadi. Supaya kita ini, tadi antum bilang tidak jadi musyrik. Bukan saya percaya kalimat-kalimat ini wahyu Allah, statement Allah. Kalau kita nggak percaya statement begitu, berimannya kepada siapa? Ya, terima kasih Ustaz. Banyak soal tempat ulama di dalam pengertian ini tidak ikut dalam berat. Bagaimana memahami si ma'ruf amin itu? Betul kan? Kan kalau lihat hadis tadi nggak benar. Kenapa nggak ada ulama berani bilang dia nggak benar? Mana daya kritiknya? Oke ya. Ini Quran ini adalah khulasah, kesimpulan dari kitab-kitab sebelumnya. Quran ini adalah ikmal kutub, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, terutama menyempurna dari aspek hukum-hukum. Karena kalau tauhid kan sama, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa itu sama, la ilaha illallah. Cuman nabinya Musa Rasulullah, Ibrahim Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Nah, kesempurnaan dan Quran ini secara hukum-hukum apa yang ada di bumi ini sudah ada dalam Quran. Apa yang tidak ada dalam Quran ada. Kemarin ada gempa ya. Langsung kita buka ayatnya. Ini kan Quran hidup. Apa saja, suami istri berantem ada ayatnya. Di komplek ribut antar tetangga ada ayatnya. Semua ada. Kenapa kemudian ada hadis Nabi? Quran ini kan konsep terperinci dan lengkap secara konsep umum. Kenapa ini disampaikan seperti ini? Karena Allah berfirman, "Afala yatafakkarun." Coba kamu pikirin. Apa yang tidak perlu? Apa yang tidak perlu? Jadi Allah mengajak merenung dengan fenomena ayat-ayat yang qauliyah, ucapan Allah, ayat-ayat kauniyah yang terlihat alam semesta.
Nah, kemudian ada Al-Quran berjalan, Al-Quran hidup, dialah Muhammad SAW mengamalkan dan menjelaskan teori-teori umum yang ada dalam Quran. Kalau kita mengandalkan sholat dari Quran, ada nggak Quran jelasin rukuk begini harus lurus seperti ini contoh? Karena Al-Quran ini kan tidak menggambarkan visual seperti apa sih sholat. Maka wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, setiap makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah setiap ucapan dan perilaku saya selalu menjadikan Muhammad sebagai bigu, karena dia Rasulullah. Gitu loh. Jadi kehadiran Muhammad dengan hadis-hadisnya bukan menafikan Quran tidak sempurna, bukan. Salah juga pemahaman seperti itu. Karena memang Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai contoh dari Quran tadi. Contoh sebagai ucapan atau contoh sebagai perilaku. Zakat. Yang dimaksud dengan simal itu apa? Benih itu apa? Benih itu ini, kacang ini. Oh, ini yang wajib zakat. Hewan apa? Hewan ini. Jangan sampai dia Bani Israel. Sapinya perempuan apa laki-laki gitu. Warnanya apa? Jadi kacau gitu. Kenapa? Karena yang lihat Qurannya. Gitu ya. Jadi terperinci itu secara konsep umum semua dalam Quran itu ada, tidak ada yang tidak ada. Namun kemudian tidak semua manusia bisa memahami Quran seperti Rasulullah. Makanya Rasulullah juga memberikan konsep-konsep dasar dalam tafsir. Jadi enak zaman Nabi tanya. Tapi kemudian Rasulullah wafat, kehidupan berkembang. Terjadilah peristiwa-peristiwa baru. Aduh, gimana ya? Nah, coba di zaman Nabi aja banyak peristiwa-peristiwa yang tidak secara konkret disebutnya dalam Quran, sehingga Nabi mendapatkan wahyu untuk menjelaskan melalui hadis. Jelas ya? Apalagi setelah Nabi tidak ada, zaman terus berkembang. Sementara nabinya sudah tidak ada. Maka kumpullah para ulama untuk beristihad. Dalam istihad itu terjadi perbedaan pendapat. Gitu loh Bang ya. Maka disepakatilah perbedaan pendapat itu. Itulah yang disebut dengan ijma, kesepakatan ulama. Ini loh. Berdasarkan ini kalau dari bahasa Arab, makanya kalau memahami Quran tidak memahami bahasa Arab itu agak repot juga. Lamasa batal wudhu kalau menyentuh wanita. Lamasa itu menyentuh. Ini kan bersayap. Kalau kan ngerti bahasa Arab repot, makanya ulama yang pertama dipelajari bahasa Arab. Lamasa itu menyentuhnya gimana? Ini kan menyentuh. Ini kan ada penghalang menyentuh. Tersentuh. Ya, menyentuh itu mohon maaf hubungan suami istri. Ini menyentuh. Ya kan? Makanya perbedaan ulama kata Imam Syafi'i yang saya pahami menyentuh itu menyentuh tanpa penghalang. Batal wudhu. Tapi kalau ada penghalang tidak. Ini apa? Lisannya Imam Syafi'i. Kata Imam Maliki enggak begitu. Menyentuh itu adalah hubungan suami istri. Jadi Imam Maliki walaupun pegangan, pandangan, berpelukan gitu, itu enggak batal. Gitu ya. Jadi ini kan harus memahami apa argumentasinya. Jadi nggak sembarangan Imam Syafi'i mintakan bersentuhan itu batal. Enggak, itu ada riset beliau secara biologisnya gimana segala macam. Ya sekarang kalau kesentuh istri yang udah lama sih, nggak apa istri kita udah lama punya anak udah banyak bersentuhan sama kita, kayaknya nggak nyeruduk acan. Tapi kalau ketemu gadis nggak sengaja lagi tawaf kesentuh gimana? Gitu ya. Ini kan beda melahirkan hukum yang berbeda. Jadi mereka umat
loh, untuk menjadikan sunnah satu hukum. Ya, beliau paling tahu lah bagaimana hukum itu diproduksi kan, gitu panjang, gitu ya. Nah, baru ada hukum komparasi. Ya, hukum komparasi itu hukum apa? Misalnya Profesor Didin sekarang belum lama menulis buku tentang zakat. Ya. Ada zakat apa namanya? Zakat pertanian. Nah dulu sarang burung walet itu tidak ada, betul nggak? Dulu nggak ada dulu burung walet. Ada pertanian tuh kurma, anggur, di kita ada jagung, ada apa namanya beras segala macam. Nah sekarang ada walet. Nah enak aja nggak dapat zakat, nggak kena zakat, kena. Nah hukum komparasi itu dikomparasikan ke pertanian, kan petani walet bahasa ini. Maka ada hitungannya. Itu namanya hukum kias. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu sempurna. Al-Quran itu terperinci. Al-Quran itu lengkap dari sisi konsep umum. Semua ada. Ini satu contoh ya, tentang musibah, tentang azab. Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadir ala ayyabasa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang berkuasa menurunkan azab dari atasmu. Apa azab dari atas? Petir, virus, hujan deras dari atas, meteor turun bumi dan lain sebagainya. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kakimu, gempa, gunung meletus, longsor dan lain sebagainya. Awal bisakum syiah, atau menjadikan kalian berpecah belah dalam Al-Quran oleh dua hal, oleh syaitan. Apa? Bil khamri wal maisir. Jadi ada pada tiga, dari atas, dari bawah, dari perpecahan manusia. Benar ya? Benar ya? Benar. Sempurna Al-Quran. Coba kalau ditanya, emang kenapa sih ada azab dari atas? Kok ada azab dari atas, ada azab dari bawah? Berarti ada sebabnya dong. Nah, itu sebabnya dalam Quran tidak diterangkan. Oh, maka Nabi jelaskan. Gini loh, dulu azab itu tidak ada. Maka karena umat-umat ini kurang ngajar sama nabinya, maka mereka dianggap mengundang azab. Oh. Terus yang di atas itu siapa yang selalu mengundang azab? Oh, yang mengundang azab di atas itu adalah orang-orang yang penguasa yang zalim. Gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada kalimat yang mengundang azab dari atas maksud itu tidak. Jadi gitu ya, makna terperinci, makna lengkap, makna itu ada 65. Siapa yang mengundang azab dari bawah kaki kita? Ketika rakyat sudah tidak mau berbuat zalim, gempa bumi, gunung meletus, itu masyarakat sudah tidak mau berbuat dosa. Itu ada dalam tafsir. Baca kitab tafsir Ibnu Abbas. Makanya juga Quran perlu juga rujukan tafsir ya, untuk memahami lebih, supaya kita tidak ada sanad lah untuk memahami ya, ada sanad untuk memahami, karena di akhir zaman ini Al-Azhar lah yang masih ada mufassir, kampus-kampus Madinah masih ada lah, tapi di luar itu mereka semuanya merujuk dalam tafsir. Itu Bapak Ibu sekalian. Oh, iya pokoknya saya bacakan gini. Saya dapat penjelasan hadis tadi dari guru saya almarhum Kiai Haji Zaid Dahlan, bahwa al ulama warasatul anbiya. Semua ulama yang memberi manfaat ilmunya kepada umat adalah pewaris para nabi. Malam yukhalitu as-sultan, selama mereka tidak berkecimpung ikut sibuk dalam urusan penguasa. Saya akan terjemahkan. Ya. Kenapa? Karena ulama itu berfatwa harus objektif.
mana yang bisa mendukung bos saya? Itu yang bukan ulama lagi gitu ya. Kan ya kemana ya? Ya, bos dia Ustaz, Ya. baiknya itu ada hubungan Umaro dengan ulama dalam tafsir Ihya Ulumuddin halaman 400 itu jelas tentang ulama dengan umaro. Sekarang faktanya gimana mensikapi si makhluk ini? Gini ya bukan? Itu ada di situ. Gini lah. Ini versi dia. Ihya Ulumuddin itu kitab ya Pak ya, bukan tafsir tapi kitab Imam Al-Ghazali. Jadi gini, saya coba tengah gini. Menurut Ustaz yang terhormat kemana? Ya, gini. Pokoknya gini, kalau ada ulama berkecimpung dengan penguasa, kalau bisa jangan berfatwa dulu. Jangan berfatwa dulu. Berfatwa. Dulu banyak fatwa aja ketua majelis ulama. Iya, kan dulu majelis ulama dulu. Sekarang misalnya ada ulama diangkat oleh penguasa gini, upayakan sarankan ke beliau jangan berfatwa dulu. Sebab kalau berfatwa bisa jadi subjektif. Waktu majelis ulama dia berfatwa BPJS itu haram. Sekarang enggak. Kemudian waktu majelis ulama tahun 2015 di Tegal dia omongkan bahwa jangan pilih pemimpin pembohong. Sekarang dia anak pembohong. Berarti yang diambil fatwa pertamanya. Iya makanya. Clear ya, gitu ya. Diambil fatwa pertamanya gitu aja udah. Nah, berarti dia ulama apa dan su lo kalau begitu. Ya itu kan apa namanya berkesimpulan itu jelas. silahkan. Saya kan tidak punya otoritas untuk menyimpulkan seperti itu. Ya. Silahkan Bapak simpulkan. Pokoknya saya bilang gini, kalau ada ulama dengan hadis tadi, ya berkecimpung dengan kekuasaan, kalau bisa tidak berfatwa, sebab subjektif. Kalau ada fatwanya dulu dia sebelum jadi berkekuasaan, itulah fatwa yang diambil. Jelas ya? Gitu. Karena dulu masih subjektif, sekarang bisa jadi subjektif. Wallahu a'lam bishawab. Ya, gitu ya. Saya harus berpindah majelis taklim. Baik ibu-ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita keluarga kita, mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi akhirin. Barik sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa arhamna warhamna warhamna sigara wa lil mu'minina wal mu'minat muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-hadith. Allahumma ij'alna min ahli tafsir. Allahumma ij'alna min ahli al-khair. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilm wal khair. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-jannah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna jami'an husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di-upload kan.